Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapa, pagi ini di awal bulan Agustus, kami berterima kasih kepadamu yang telah menyertai kami melewati suka dan duka perjalanan hidup kami. Engkau selalu setia dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, walau kami seringkali tidak setia dan ragu akan kebaikan-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, perkataan dan perbuatan kami. Biarlah bulan yang baru ini, iman kami semakin bertambah dan berakan kuat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, jadi kami mau terus percaya bahwa di dalam diri Engkau ada pengharapan, kekuatan, dan sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cuma diserahkan berdiri. Dengan ucapan syukur dan pengakuan, marilah kita melandaskan perimbangan kita kepada Allah Tritunggal dengan melandaskan keyakinan iman seluruh pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal wanita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh berdosa, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya pada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Cuma dipersilakan dulu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorak.
sebenarnya di saat seperti itulah kita sangat membutuhkan Dia. Tuhan tidak mau kita menjadi sempurna. Dia rindu kita dengan apa adanya, dengan duka, dengan air mata, bahkan dengan hati yang hancur sekalipun. Pujian ini adalah pengakuan hati kita bahwa sebenarnya kita sangat membutuhkan Dia dan kita menyerahkan Tuhan, dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami pun sadar akan keberadaan kami di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kami telah mendapatkan kasih karunia yang begitu indah bagi kami. Ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur pelayanan Kau berikan bagi kami. Dan ini segala hati kami Tuhan. Kami serahkan hati kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami ingin Tuhan berbicara bagi kami. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan dalam berbagai hadapan dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan berbicara bagi setiap kami, sehingga kami bisa mendengarkan suara Tuhan yang menguatkan kami, yang menuntun kami,
Dan di dalam sini kita akan melihat banyak keselamatan dengan dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya kita kalau kami bangkitkan semangat kami, ingatkan kami di kami yang berusaha berpura-pura dalam pelayanan Tuhan. Ingatkan kami semangat kami yang begitu aktif, tetapi dengan berbagai hal kami bahkan sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ingatkan kami semua Tuhan bahwa pelayanan yang baik membutuhkan dukungan dari setiap kami. Kami tidak menunggu orang lain dari Tuhan. Kami tidak berharap ada orang lain yang melanjutkan gereja ini Tuhan. Kami tidak berharap ada orang lain yang melihat Tuhan yang akan menjadi Tuhan kami. Tapi kiranya Tuhan pakai kami, kiranya Tuhan khusus kami ya Tuhan. Ini setiap kami melalui Tuhan kali ini Tuhan kiranya jadi satu yang menguatkan kami, yang membentuk diri kami sekarang dan selama ini sudah tertutup ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakai kami Tuhan, berikan kami semangat kembali Tuhan. Di tengah-tengah kerusuhan kami, di tengah-tengah berbagai tangan yang selama ini membuat kami semakin jauh. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau Kau sudah Yesaya yang sudah tidak sempurna, Tuhan pakai dalam pelayananku secara luar biasa. Dan Tuhan pakai kami di sana-sana kami juga Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan kami menyatakan kita dari pelayanan kami gereja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat datang di Bapak Yesus. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diediakan atau secara non-tunai melalui kris dan melalui rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, mari kita berdoa bahwa Tuhan kita di hadapan Tuhan, dan beberapa doa yang akan kita doakan bersama, yaitu berdoa untuk pencapaian misi gereja, doa untuk kebutuhan dana, dan doa untuk rencana penjualan aset gereja, supaya dalam secepat mungkin Tuhan pilih yang terbaik untuk gereja kita. Terus doa untuk bangsa dan negara, permasalahan politik, pendidikan, keuangan, serta demo yang terjadi di beberapa daerah. Dan kita berdoa bersama kita yang tahu. Mari kita bersama kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami telah beribadah dari awal sampai akhir ibadah ini, dan kami bersyukur bisa membawa kesempatan berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Kami memohon terimalah persembahan kami ya Tuhan, melalui uang yang sudah kami kumpulkan ini, supaya boleh dipakai di dalam kehidupan pelayanan di gereja kami, di dalam kemajuan pekerjaan di gereja ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami di dalam pencapaian visi gereja kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan dana dari Tuhan, dan kami berdoa dengan cara yang ajaib Tuhan. Engkau sendiri yang akan berkati, Engkau sendiri yang akan lakukan segala kebutuhan yang kami perlukan di dalam gereja kami. Kami doakan juga Tuhan untuk rencana penjualan aset gereja yaitu Pastor Agung. Kami berdoa supaya Tuhan yang berkati, supaya kita kelancaran Tuhan, apa yang menjadi pengetahuan kita tentang penjualan aset gereja ini, sehingga boleh mendukung kehidupan pelayanan kami ya Tuhan. Setiap apa yang sudah dikerjakan dari awal keputusan, kami serahkan semua di dalam pimpinan Tuhan. Karena Engkau berkati para diri sahabat Tuhan, dan juga segenap jemaat Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama terus berdoa di dalam kehidupan gereja kami, karena kami sangat mencintai gereja ini Tuhan, dan kami sangat bersyukur hidup di tengah-tengah komunitas di dalam Tuhan Probolinggo. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, berbagai masalah yang setia dan bangsa kami Tuhan, permasalahan politik, permasalahan pendidikan, keuangan, serta berbagai hal yang terjadi Tuhan. Kami juga hanya memohon berkat Tuhan, karena Engkau berkati bangsa kami, dan Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka diberikan hati oleh Tuhan untuk bisa memikirkan hal-hal yang baik tentang bangsa ini, bukan untuk hanya sekarang Tuhan, tapi untuk ke depan Bapak. Berkati sekalian para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ada kerjasama yang baik Tuhan, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan dampak dari pemerintahan kami selama ini sedang memiliki daripada bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur dan terima kasih buat sifat Tuhan dalam kehidupan teman-teman kami yang bersifat dalam hidup ini, untuk saudara Tuhan, Bapak Yogi, Riel, Ibu Santi, dan saudara Sikur, serta Ibu yang yang berdoa dalam hidup ini. Kami bersyukur itu setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati ke depan mereka segala macam perbuatan mereka dari kami cinta dan Tuhan tetap adil dan memberikan jalan keluar yang baik bagi setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, bila semua persoalan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mendengarkan doa. Kami adalah komunitas yang butuh dengan melayani. Kami menjaga selamat dan saudara yang bergabung ini, dan jika saudara ini membutuhkan komunitas kami, silakan membawa pelayanan setelah atau juga bisa menghubungi laman media sosial kami. Oleh komunitas juga terdekat dan memberikan persembahan yang banyak. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan atau bisa dapat transfer di rekening atas nama gereja yang terkait dengan Probolinggo dan perusahaan nasional. Mari bersama kita bersama dengan saudara-saudara yang berpulang pada tahun ini. Kami berusaha selalu ulang tahun dan juga ada pengalaman Anda dengan dapat menulis sebelum habis.
mengimbau kepada seluruh penata layar yaitu WR, singer, dan pemusik untuk dapat hadir. Lalu PRT wilayah tengah akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 jam 6 sore di rumah keluarga Bapak Adi Hartanto atau Ibu Rejen di Jalan Junyadi nomor 82, yaitu di toko Niaga Pojok ya. Renungan oleh Saudara Philadelphia. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan penjemputan maka dapat menghubungi sopir gereja. Jadi dihimbau PRT wilayah tengah ya untuk bisa hadir bersama-sama. Demikian juga mengundang seluruh pasutri, pasangan suami istri untuk dapat mengikuti DG khusus untuk pasutri pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 jam 5 sore di gereja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta dulu ya. Jadi pasutri ini untuk suami istri, namun ya jika ada dari Bapak Ibu yang pasangannya sudah terlebih dahulu mendahului, boleh juga hadir ya, boleh juga hadir bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pasutri ini juga bisa hadir ya. Jadi sekali lagi mengundang bagi para pasutri ini untuk ingat 27 Agustus jam 5 sore. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka kita akan mengadakan serangkaian acara yaitu Jalan Sehat Sabtu 16 Agustus 2025 jam 6 pagi di gereja ya. Lalu biaya kontribusinya itu sebesar 5.000, bukan 50 ya. 5.000 itu sudah free sarapan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Melani dengan nomor HP yang sudah tertera di dalam kota, dan juga pendaftaran dan pembayaran juga akan ditutup tanggal 14 Agustus. Mari jemaat kita sehat secara jasmani dalam sehat ya. Kita bersama-sama tanggal 16 Agustus ini untuk bisa bersama-sama mengikuti jalan sehat. Dan nanti sesudah acara jalan sehat itu ada acara makan, lalu dilanjutkan dengan acara games atau permainan perlombaan yang akan diadakan di gereja. Penjualan makanan untuk menu dan harga jemaat dapat melihatnya di itu ya, brosur di meja akses itu ada atau di papan di belakang itu ya. Pemesanan makanan itu dapat menghubungi Ibu Sumarni atau Ibu Alfi. Demikian juga bazar kuliner Nusantara tanggal 17 Agustus 2025 yaitu jam 7 pagi sampai habis di halaman depan DKA. Ini terbuka untuk umum. Kenapa ada bazar ini ya? Kenapa ada pagi? Karena ibadah minggu depan mau diperhatikan ya. Minggu depan tidak ada KU1, melainkan digabung ke minggu sorenya. Jadi minggu depan yang biasa datang di KU1, mohon diperhatikan ibadah minggu depan hanya satu kali saja, yaitu ibadah sore jam 4:30. Harap jemaat untuk bisa mengetahuinya dan juga menghimbau jemaat bagi yang punya ya, tidak harus, jangan menjadi beban karena ini tidak bisa hadir kedatangan ya. Mengimbau yang punya pakaian pahlawan atau pakaian adat dan sebagainya bisa dipakai ya. Dan ini memeriahkan ulang tahun kemerdekaan, paling tidak pakai batik kalau tak punya ya. Kalau nggak ada sebenarnya juga nggak apa-apa, pakai bebas juga tetap, yang penting bisa datang beribadah. Ini hanya himbauan, tidak kewajiban ya. Tapi kami juga berharap supaya jemaat juga bisa memeriahkan dalam hal ini. Lalu ada berita duka yang telah kita ketahui, yaitu telah pulang ke rumah Bapak di surga Bapak Sucayono pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 dan telah dikremasi pada hari Kamis 7 Agustus 2025 di Krematorium Sentong Lawang. Para jemaat mengetahui
Bapak Ibu saya ada dalam diri kita, kasih ibadah kepada hati kita, melakukan amal ibadah dengan kebaikan dia. Terima kasih.